Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Resa Agustin sebagai moderator dan perkenalkan juga rekan-rekan saya. Yang kedua ada Gina, yang ketiga ada Eka. Nah, di sini untuk pembukaannya saya akan menjelaskan Tingkeban adalah upacara syukuran yang diadakan saat usia kehamilan ibu mencapai 7 bulan khususnya anak pertama. Tujuan utama Tingkeban adalah mendoakan keselamatan ibu dan bayi agar persalinan berjalan lancar dari bayi lahir dan normal. Meskipun zaman modern, tradisi ini masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat Sunda sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya dan kearifan lokal. Rujak 7 bulanan adalah bagian integral dari upacara ini yang memiliki makna tersendiri. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjut oleh Gina. Silakan Gina. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi budayanya. Adapun yang pertama, syukur dan doa. 2 kearifan lokal, 3 simbolisme rujak. Rujak kanister memiliki cita rasa manis, pedas, gurih dengan campuran buah-buahan, asam, manis, kecut, kesat, pahit, asin, dan manis. Adapun rujak bebek dengan jenis rujak yang umum digunakan. Terdiri dari 7 buah seperti pepaya, bengkuang, nanas, mangga, jambu air, delima, dan jeruk bali. Penjualan rujak dalam upacara ini seringkali menggunakan talawengkar atau pecahan genteng berbentuk koin. Ada kepercayaan bahwa rasa rujak dapat meramalkan jenis kelamin bayi. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan komunikasi budaya. Yang pertama adalah pergeseran nilai. Modernisasi dapat menyebabkan generasi muda kurang memahami makna filosofis di balik tradisi. Adapun minimnya edukasi formal. Selain itu, dominasi media global dan kurangnya dialog antar generasi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan kritik terhadap komunikasi budaya. Adapun yang pertama, kurangnya adaptasi. Beberapa ritual dianggap kurang relevan atau terlalu private bagi ibu hamil modern, misalnya mandi bunga. Interpretasi kaku, tradisi diikuti tanpa ruang adaptasi, sehingga membatasi partisipasi. Dan yang ketiga ada potensi komersialisasi, fokus berlebihan pada aspek komersial dapat mengikis makna spiritual. Dan yang terakhir ada misrepresentasi media, penyederhanaan tradisi di media dapat menghilangkan kedalaman makna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eka, teman saya. Selanjutnya kita masuk ke teori dalam komunikasi budaya. Tradisi Tingkeban melibatkan komunikasi ritual yang terdiri dari komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal itu bisa berupa nasihat, doa, perintah, dan ucapan salam yang disampaikan secara lisan, misalnya oleh ustadz atau sesepuh. Kalau komunikasi non-verbal itu meliputi simbol-simbol budaya seperti penggunaan air, bunga, kain batik, kelapa gading, dan talawengkar yang memiliki makna khusus dan dipahami bersama oleh komunitas. Komunikasi ini juga berlangsung dalam situasi yang sakral, religius, penuh kegembiraan, kondusif, dan sangat kental dengan adat Sunda. Komunikasi ritual ini berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial, menyampaikan nilai-nilai budaya, dan menjaga keberlangsungan tradisi melalui interaksi yang bermakna secara simbolik dan praktis. Selanjutnya masuk ke analisis komunikasi. Tradisi Tingkeban dan makan rujak 7 bulanan adalah komunikasi budaya konteks tinggi. Artinya, banyak makna disampaikan lewat simbol dan ritual yang gak selalu dijelaskan secara langsung. Misalnya, air melambangkan anugerah Tuhan, bunga menunjukkan ketulusan, dan kain batik 7 lembar juga punya arti yang mendalam yang dikenal secara turun-temurun oleh masyarakat Sunda. Di sini kita bisa lihat bahwa komunikasi nggak cuma lewat kata-kata, ada juga gerakan tubuh, simbol, bahkan ekspresi yang menyampaikan pesan penting. Tapi tantangannya sekarang, di era modern dan masyarakat yang makin beragam, simbol seperti ini bisa jadi nggak bisa dipahami di generasi muda. Karena itu, perlu ada penyesuaian penyampaian
biar nilai tradisi tetap bisa dimengerti. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah Tingkeban dan Rujak ini sebenarnya bukan cuma acara adat, tapi juga cara masyarakat berkomunikasi, menyampaikan harapan, doa, dan nilai budaya lewat simbol. Supaya tetap relevan dan bisa dipahami di generasi sekarang, tradisi ini perlu dibawa dengan cara yang lebih terbuka, komunikasi konteks rendah, misalnya dijelaskan langsung maknanya. Dengan begitu tradisi ini bisa tetap hidup. Nggak hanya sekadar seremoni, tapi juga sebagai bagian dari identitas budaya kita di tengah masyarakat yang terus berubah. Itulah tadi pemaparan kami mengenai tradisi Tingkeban dan Rujak 7 bulanan sebagai bentuk komunikasi budaya masyarakat Sunda. Melalui simbol, ritual, dan makna yang terkandung di dalamnya, kita bisa melihat bagaimana budaya tidak hanya diwariskan, tetapi juga dikomunikasikan secara mendalam antar generasi. Semoga tradisi seperti ini bisa terus dijaga dan disesuaikan dengan zaman, agar tetap hidup dan dipahami oleh generasi muda. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.